Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di channelnya Najla Group Indonesia ya. Sobat Najla semuanya, kali ini saya mau bahas ya tentang pertanian mawar ya. 3 hal yang harus diketahui oleh petani pemula ya. Yang pertama itu adalah yang paling nyebelin bagi petani mawar adalah menunggu prosesnya yang lama. Kenapa proses mawar itu lama? Yaitu karena dari tanam sampai panen tuh prosesnya panjang, sekitar 6 bulanan guys ya. Ditambah perawatan yang rumit ya, juga sulit mungkin ya kalau misalkan bagi pemula. Itu yang pertama. Poin keduanya adalah perawatan yang nyebelin, sama penuntasan penyakit juga yang ya mungkin terkadang bagi orang yang tidak tahu ilmunya, dia merasa seolah-olah stuck ya, jadi depresi. Apa yang harus dilakukan gitu ya untuk menangani penuntasan penyakit tersebut. Poin yang ketiga nih guys, yang paling nyebelin bagi petani mawar itu adalah proses beres-beres setelah semua tanaman ini panen. Nah ini hal yang paling nyebelin ya. Oke lah kalau misalkan di komoditi atau jenis yang memang durinya guys ya, coba durinya masih dibilang ya kalau gini masih mudah. Tapi untuk jenis-jenis seperti seksiren, wiksen yang memang duri-durinya pada tajam dan keras, lumayan guys gitu. Kecuali mungkin udah kebal ya, dari duri. Nah kali ini kita nggak bakalan bahas poin yang pertama, tidak bakalan bahas poin yang kedua, tapi langsung bahas ke poin yang ketiga guys. Karena kebetulan mawar kita kondisinya sekarang sudah habis, jadi waktunya beres-beres ya guys ya. Nah kurang lebih contohnya seperti ini guys ya. Tapi sebelumnya siapkan dulu APD tentunya ya. Siapkan dulu tentunya APD untuk keamanan tangan kita ya guys ya. Nah gini, jadi setelah ini posisinya habis ya, jadi untuk customer yang tidak tahu ilmunya, mungkin saya kasih edukasi sedikit. Jadi mawar itu setelah panen terus kondisinya mulai habis, jadi perawatannya juga harus intensif ya. Hal yang pertama yaitu yang harus dilakukan adalah pembendingan dogong-dogong guys ya, kayak gini tuh guys. Ini tuh jadi harus diberesin ya, harus diberesin ini. Terus ini juga tunas-tunas yang memang dulu pernah saya buat kontennya, yang badul itu dibuang guys ya. Ini juga sama harus dibersihin dulu supaya nanti pas penggemukan di tunasnya juga nanti terangsang guys ya, terangsang oleh NPK nanti yang kita gunain. Aduh sorry guys, tadi digantang kalem gitu mau ambil obat, jadi mungkin agak berisik ya. Nah jadi gini guys, tuh kurang lebih ya ginilah hal yang paling nyebelin dalam melawat mawar itu adalah proses beres-beresnya guys ya. Kenapa harus diberes-beresin, Pak? Ya
fungsinya diberesin itu kan biar nanti si tanaman ini balik lagi ke nol, tumbuh tunasnya juga sama, terus kita juga harus menjaga kualitas gitu ya. Kalau memang nanti si tunasnya pada kecil kan nanti kita seleksi juga guys tuh kayak gini. Kan nggak lucu kalau misalkan ini ya indukannya terus tunasnya tumbuhnya segede gini guys, jadi nggak lucu kalau buat saya tuh. Jadi harus dibalikin lagi ke nol supaya nanti kualitasnya juga bisa kembali ke awal guys ya. Ini kurang lebih guys itu hal yang paling nyebelin dari bertani, tapi tidak hanya ini aja guys ya. Nah ini kan kayak gini nih, ini udah habis beres-beres. Terus untuk yang tanaman memang yang kena bakteri biasanya guys ya, biasanya tanaman yang kena bakteri itu harus disetim guys dulu guys. Makanya ini tuh ya, ini bekas tadi kita setim sama anak-anak ya. Fungsi dan tujuan disetim itu untuk apa? Untuk menghilangkan bakteri yang nempel di pohon ini ya, di pohon tanaman ini. Nah setelah disetim ya beres semuanya, baru kita rangsang lagi pakai NPK guys. Setelah dirangsang pakai NPK ya, baru nanti kita popok atasnya pakai kohe ya. Tahu nggak kohe? Tidak. Nah, kohe itu adalah kotoran hewan guys ya, campuran antara kotoran hewan ayam sama kotoran hewan sapi itu guys ya. Setelah dipopok nanti kita rangsang kembali ya, kita rangsang kembali. Jadi nanti si tanaman ini mungkin ya kalau perawatannya bagus, perawatannya intensif, kualitasnya bisa nomor wahid lagi. Kurang lebih seperti itu guys ya. Oh ya guys, lupa tadi kan poin pembahasannya adalah poin yang ketiga, poin yang beres-beres ya. Yang poin kedua itu karena memang saya cek di sini ada penyakit juga ya. Jadi sekarang adalah penuntasan penyakit juga guys ya. Nah, biasanya di masa transisi musim kemarau ke musim penghujan itu yang sering muncul di kebun-kebun atau di GH-GH mawar itu adalah penyakit trip ya guys ya. Hampir ke semua komoditi sebetulnya ya, mau ke komoditi mawar, mau ke komoditi aster, mau ke komoditi risan, pokoknya ke semua komoditi lah, ke komoditi bunga khususnya. Nah trip itu seperti gini guys kurang lebih ya. Jadi gini guys, si kuntum bunganya itu ya, ini di sininya tuh ada penyakit coklat-coklat kayak gini guys. Tuh. Nah ini nih, ini yang disebut trip, no kan, kelihatan ya, kecil tapi ngerusak ini ya, ngerusak kondisi bunga. Buat kalian yang nggak paham ya, trip itu jadi merusak kondisi bunga, areal bunganya ya. Dulu saya pernah bikin video penuntasan kutu daun. Nah kalau kutu daun itu, kutu daun ada videonya dulu ya, jadi dia ngerusak daun sampai ke akar. Nah kalau trip hanya merusak bagian bunganya aja guys gitu. Dan kondisi bunganya, jadi kalau misalkan ke putih itu ada kecoklat-coklatan gitu ya. Ke jenis lain juga sama gitu ya. Cuman memang kalau di warna, di jenis bunga mawar yang berwarna tidak lebih kelihatan, tapi lebih nampak tuh di putih. Nah si trip ini ya, kalau kita kirim keluar kota
ya, kalau misalkan bunga ada kondisi tripnya dikirim keluar kota, itu biasanya pinggirnya tuh pasti busuk ya kalau keluar kota, karena ya itulah, kalau misalkan tanaman nggak sehat dikirim keluar kota karena dia berpenyakit, jadi ya tidak maksimal guys. Nah itu mungkin ya buat customer kita yang memang awam tentang bunga, saya kasih edukasi mengenai penyakit tanaman ya, khususnya tanaman trip ya. Nah ini juga bisa dilihat nih guys ya, kayak gini tuh ya. Makanya sekarang kita mau ini juga mau tuntasin penyakitnya tuh kan, jadi coklat. Kalau di jenis apalan harusnya dia hijau bersih gitu ya. Nah ini guys ya, karena ada tripnya tuh ya, jadi dia kan merusak bagian bunganya, jadi nggak cerah gitu warnanya gitu guys. Itu mungkin ya tuh ada coklatnya kan. Nah ini adalah trip. Buat kalian yang memang nggak paham tentang bunga, saya kasih edukasi. Ini adalah trip. Nah khusus di Najla ya, khusus di Najla, karena kita ada beberapa rangkaian ya, terutama ketika tidak lolos QC itu si bunga disortir guys, biasa dipotong dan dibuang ke Solo ya. Mau tahu Solo? Solokan guys ya. Sini udah dimatiin dia mau Nah ini guys ya, ini sengaja saya udah bikin susu guys nih. Ini kalau diminum enak nih. Nggak bercanda. Ini adalah insektisida ya, insektisida. Untuk insektisida untuk penuntasan trip, untuk produk banyak banget sebetulnya ya. Mau dari jenis abamectin gitu ya, mau jenis apapun itu banyak di toko-toko pertanian ya. Tinggal cari sasarannya di situ untuk trip ya, rekomendasinya itu. Tapi biasanya kalau misalkan saya sendiri ya gunainnya di dosis-dosis yang rendah dulu guys. Nanti kalau misalkan udah tidak mampu, kebal si tripnya, baru kita gunain Endure ya. Langsung aja guys kita masukin nih. Untuk dosisnya tinggal disesuaikan aja, cuman ya gitu, lingkungan juga kadang mempengaruhi guys. Karena saya lingkungannya di sini memang tetangga saya banyaknya ke sayur ya. Nah untuk petani sayur guys, terus terang ya, nggak tahu ilmunya dari mana ya, terus nggak tahu, suka dibaca si sasarannya, si dosisnya nggak tahu enggak itu ya. Kadang mereka pakainya dosisnya luar biasa guys, ditanyain ada yang pakai 3 tutup botol, ada yang 5 tutup botol. Nah makanya kalau misalkan saya gunain dosis yang rendah-rendah kadang suka kebal. Kenapa? Karena trip dari luar yang masuk ke dalam GH ya, karena perlakuan di luarnya pakai obatnya dosisnya dosis tinggi, jadi kadang kita juga agak susah pementasannya gitu ya. Mungkin itu tips buat petani-petani mawar. Kenapa tripnya kok dikasih 5 mili 10 mili nggak mati, atau misalkan dikasih paling dosis paling tinggi 15 mili kenapa nggak mati ya? Karena gitu, lingkungan juga mempengaruhi guys gitu ya. Itu edukasinya kurang lebih guys ya. Jadi nah langsung aja guys
kita eksekusi ya. Ayo guys, eksekusi guys. Nah ini tim kita ya, tim kita yang khusus eksekusi hama-hama di tanaman mawar ya. Spesialis trip, spesialis tungau ini dia. Nah, ini Om Wisnu nih ya. Ini si ganteng kalem nih ya, yang kemarin nyemprot ya. Itu guys, ayo langsung aja gaskeun. gas. Oke guys, kita akan kasih edukasi juga untuk kalian yang memang awam bunga jenis warnanya ya. Jenis warnanya tuh biasanya yang kalau misalkan kena trip itu seperti apa gitu ya. Nah ini saya kasih tahu ya, saya tunjukin kalau misalkan untuk ke jenis yang warna guys ya. Jadi sekilas dia memang nampak tidak kelihatan karena jenisnya jenis berwarna, tapi biasanya indikasinya untuk jenis yang warna ininya ada titik merah, titik hitamnya nih guys tuh ya, itu tandanya ada trip. Nah ini tripnya tuh kalau misalkan nggak percaya ya, loncat loncat guys, tripnya ya tuh. Jadi kayak gini guys ya, karena memang kecil banget si trip ini, jadi dia masuk ke dalam tuh. Nah itu tuh kan ya, kalau mau dibongkar gini guys, dia sembunyi terus ke dalam guys. Makanya untuk penuntasan trip itu agak susah, karena kalau untuk kuntum yang masih kuncup itu tidak kebuka, jadi susah juga untuk penuntasannya. Kalau udah yang agak setengah mekar gini masih biasanya si inseknya masuk guys gitu ya. Terus kayak gini juga guys tuh ya. Hitam dia pinggirnya, apalagi jenis merah guys nih ya. Ini yang disebut embun tepung, makanya setiap ada kabut kalau di sini tuh harus disemprot guys. Itu kenapa sampai sekarang jenis yang merah itu menjadi primadona atau best seller di semua toko, karena itu di samping perawatan yang sulit, durinya yang tajam kayak gini guys tuh ya. Durinya yang tajam kayak gini, ini proses beres-beresnya juga lumayan. Biasanya saya pakai APD sampai 2-3 ya, karena durinya ini lumayan biasa, luar biasa tuh. Ini kalau dibandingin kayak gini truk tuh ya, masukinnya lumayan kalau misalkan nggak pakai APD guys. Tuh ini tuh guys ya, kalau misalkan nggak pakai APD tuh kan gini guys. Itulah resiko bertani mawar guys ya, harus siap dengan durinya, kecuali Anda sudah kebal terhadap duri-duri mawar ya. Oke guys, itu aja tip and tricksnya buat kalian yang awam terhadap pemilihan bunga potong ya. Jadi yang harus diperhatikan itu banyak sih sebetulnya, cuman khusus di kita adalah kalau misalkan mau menjadi bagian dari penjualan bunga potong juga di kita biasanya ada edukasi gitu ya. Nanti kita share ya edukasinya ya, khusus untuk customer kita, tapi tentunya ya. Sesuai itu aja. Yuk, salam sehat, salam bertani, salam Nusantara.